Selama ini kita banyak mengetahui bahwa saat ini kebanyakan alutsista marinir ini banyak beraroma Eropa Timur. Selama ini juga banyak alutsista marinir memang yang sudah berumur tua masih digunakan saat Indonesia secara bertahap membeli banyak lapis baja dari Uni Soviet. Banyak kami memperhatikan pendapat-pendapat kalian di kolom komentar yang sangat suka jika kedepannya marinir masih menggunakan alutsista dari Eropa Timur. Untuk itu, menarik untuk kita bahas bagaimana potensi dan kemungkinan nasib peralatan tempur kita yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut dengan keadaan saat ini di tengah konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Terlepas dari sebab terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, sepertinya ini akan berdampak luas kepada alutsista made in Stalinium. Melansir dari Defense Studies, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mewanti-wanti potensi embargo suku cadang alat utama sistem persenjataan atau alutsista Indonesia yang berasal dari Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina. Menurut Kasal, hujanan sanksi yang dijatuhkan internasional terhadap Rusia karena invasi bisa menyasar ke berbagai bidang, terutama industri pertahanan termasuk soal pembelian suku cadang alutsista. Dengan potensi itu, ia menyebutkan perlu langkah antisipasi mencegah resiko dampak sanksi Rusia terhadap pembelian suku cadang alutsista Indonesia. Kasal juga menjelaskan alutsista buatan Rusia tetap akan digunakan dan dioperasionalkan dan konflik antara Rusia dan Ukraina tidak akan mempengaruhi hal ini. Meskipun demikian, tetap saja ada wanti-wanti dan was-was yang terjadi karena potensi sanksi dari Barat terhadap Rusia bisa jauh lebih besar jika perang terus berlanjut. Sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari lalu, Moskow telah menjadi target hujanan sanksi dari berbagai negara. Rentetan sanksi itu beragam mulai dari sektor ekonomi, keuangan, politik, hingga pertahanan. Sanksi ekonomi diberlakukan sejumlah negara di dunia, mulai dari Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Kanada, Australia, Jepang, hingga Uni Eropa. Perlu menjadi catatan tersendiri, selain membeli alutsista dari Rusia, Indonesia juga sebenarnya banyak membeli peralatan dan persenjataan dari negara lain di luar Rusia. Sehingga sekalipun terjadi embargo dari Rusia, maka efeknya tidak menyeluruh. Jadi tidak perlu terlalu panik. Namun sangat disayangkan memang jika kemudian besi-besi Stalinium yang kita miliki hanya diletakkan di garasi saja. Belum ada ketentuan pasti bagaimana kedepannya kita akan menyikapi dan mengambil langkah akan ini. Apakah kedepannya kapal-kapal perang TNI dan lapis baja marinir akan beralih dari Eropa Timur ke Barat-Baratan atau tetap akan mempertahankan yang sekarang ini? Menyikapi hal ini juga tentu perlu kehati-hatian dan pertimbangan yang matang. Apapun itu, kita semua berharap agar kekuatan militer kita tetap dapat terjaga dan terus ditingkatkan di tengah pergerakan geopolitik dunia yang semakin cepat berubah. Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah.